Oke teman-teman ya, kita lanjut ya langsung kedua biar sharing-sharingnya lebih lama. Insya Allah teman-teman yang mau mengulang lagi, Insya Allah sudah kita simpan di IGTV. Coba kita kedepannya akan rapikan biar teman-teman bisa lihat secara jelas mana pembahasan kajian online kita di setiap pekannya. Oke, ini udah masuk ya. Sorry, seperti biasa kalau online ada kendala dengan apa ya. Oke, ini masih loading. Ini seru banget ya teman-teman bahasnya ya. Assalamualaikum. Sempat Salah. kepotong tadi. Ya, Mungkin dilanjutin yang pembahasan terkait orang tua yang belum menyetujui dan juga apakah oke. restu orang tua itu memang harus atau gimana? Oke. Oke, tadi ya, sampai pada kita menghisap diri kita. Kita Oke, menghisap. kita bertanya pada diri kita, apakah selama ini komunikasi yang kita bangun sudah tepat atau belum? Jadi, semenjak ada niat untuk menikah, sudahkah kita komunikasikan sehingga orang tua itu kemudian memberikan respon dan kita tahu responnya? Jangan-jangan malah kita sudah ta'aruf, ya ini saya temui beberapa kasus seperti ini. Sudah ta'aruf, yang Iya. mentarufkan ini MC, Mak Comblang, ya, Mak Jomblang. baru ngomong sama orang tua. Ini dua-duanya Oh, bukan. Nah, ini jadi kerja soal ya, ini jadi. kerja 2 kali itu ya. Iya, ini jadi berat itu malah kayak begitu. Hmm. Jadi semenjak awal kalau memang sudah ada keinginan niat untuk menikah, komunikasikan. Nah, kalau orang tua misalkan memberikan catatan, oke lah kamu boleh nikah ketika, nah ketika apa? Misalkan ketika sudah lulus kuliah, ya misalkan Hmm. begitu. Kalau sudah lulus kuliah, ya, misalkan kita mampu, insya Allah lah setahun lagi, ya, biasanya begitu. Kalau mahasiswa itu di semester 5, semester 6 itu sudah muncul kegalauan-kegalauan, muncul rasa ini kayaknya kalau skripsi ada yang dampingi lebih enak kayaknya. Masya Allah, ya ada yang bantu ngetikin. Ya, belum tahu dia kalau eh, bukan bantu ngetikin, tapi kita diminta untuk bantu ngetikin. Malah sebaliknya. Ya, ya. Iya. Maksud saya sampaikan bahwa eh, banyak kemudian yang merasa bahwa nanti enaknya begini, enaknya begini. Bahwa pernikahan itu kita bicara tentang saling bertanggung jawab pada peran masing-masing dan Hmm. saling bantu membantu, saling menutupi, ya, Hmm. menutupi aib sebagaimana ayatnya begitu. Hunna libasulakum, pakaian. Nah, fungsi pakaian itu untuk menutupi aib, gitu kan? Menutupi Hmm. kekurangan diri, sehingga saling melengkapi. Itu memang seperti itu. Islam memberikan prinsip-prinsip di dalam berumah tangga kan begitu. Nah, kembali pada persoalan bagaimana kita mengkomunikasikan pada orang tua. Kalau kemudian orang tua memberikan catatan tadi, lulus kuliah dulu lah nak, gitu misalkan. Kalau kita sanggup, oke. Kalau kita kiranya sudah, wah pokoknya harus segera menikah ini, komunikasikan. Insya Allah ayah, dah gitu ya. Misalkan Abi, Umi, Ananda akan tetap selesaikan kuliah itu sampai tuntas. Pernikahan insya Allah bukan menjadi penghalang yang membuat Ananda tidak akan lulus. Nah, misalkan begitu. Oke. Kalau bagi yang laki-laki, utamanya terkait dengan kemapanan, terkait dengan Hmm. pekerjaan, Hmm. kerja dulu lah nak, setahun dulu lah paling tidak. Kamu ketika datang ke calon mertuamu agar nampak meyakinkan. Nah coba, ini kita pikir. Kalau dipikirkan juga masuk akal juga gitu, rasional, kemudian ada benarnya juga. Nah, di sini ini juga terkait dengan sensitivitas kita terhadap orang tua kita. Maksud saya begini,
orang tua itu bisa mengatakan betul-betul tulus kepada kita, kita kan bisa merasakannya. Bisa Iya, jadi benar. itu jawaban untuk menolak tapi dengan bahasa halus. Harus peka ya. Betul, harus peka itu. Ya kan kita hidup bersama orang tua kan tidak 1-2 tahun. Mau menikah kan berarti sudah dewasa, sudah sekian belas tahun. Atau yang usianya sudah di atas 20 kan sudah 20 sekian tahun. Nah misalkan gitu. Tapi luar biasa ya Mas DJ. Orang tua pun Apa? nggak langsung nolak secara kasar ya, atau oh nggak boleh gitu. Hanya untuk jaga perasaannya anak ya. Luar biasa banget. Iya, iya, ya itu memang juga saya tidak bicara melulu soal strata pendidikan ya, tapi orang tua pembelajar biasanya begitu, menyampaikannya dengan bahasa yang lebih edukatif ya. Jadi anak itu juga jadi punya spirit baru untuk berjuang begitu. Nah, itu dulu catatannya. Setelah itu, kalau memang sudah dipastikan bahwa komunikasi kita tidak ada masalah, ya selama ini kita sudah mengkomunikasikan dengan baik, gitu ya. Cara ini dari awal ya, bukan kemudian di akhir. Terkait dengan tawakal. Ya. Prinsip tawakal dalam Islam itu bukan ikhtiar sudah maksimal baru tawakal, tidak. Tapi prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Sehingga sedari awal kita sudah meminta kepada Allah untuk bisa lancar dalam meyakinkan orang tua, untuk bisa membuat orang tua yakin, gitu ya, dengan caranya Allah. Tidak melulu bahwa lisan kita inilah yang meyakinkan beliau. Akhlak kita yang meyakinkan beliau, tidak melulu itu. Tapi dua hal ini harus tidak boleh ditawar ya gitu loh. Jadi lisan yang sudah terjaga dalam arti ada loh. Ini nyata, teman saya dulu. Dia mau nikah. Ya. Dan nggak boleh sama ibunya, laki-laki. Dia sudah bekerja. Dia masuk kamar dikunci 3 hari. terus 3 hari apa yang terjadi? Dia seolah-olah mogok, nggak mau makan, pokoknya mau di ACC untuk boleh nikah. Tapi dia sebelum itu dia sudah merencanakan, dia sudah bawa perbekalan agar seolah dia tidak makan. Luar biasa. Padahal di kamar ya. Ya maksud saya bukan dengan cara begitu. Luar biasa. Masa cowok. Ya. Malah kalau kayak gitu malah nampak kekanak-kanakannya ya. Betul. Kayak begitu akhirnya jadinya. Ya. Jadi sudah kita evaluasi diri kita, lisan kita, akhlak kita, adab kita kepada orang tua clear. Selanjutnya doa yang senantiasa kita panjatkan, utamanya di sepertiga malam terakhir. Gitu ya. Oke. Jadi tahajud itu jangan hanya ketika mau nikah, saudara. Iya, kalau dulu mungkin pas waktu SMA itu pas mau ujian ya. Ujian, iya betul. Pas mau UNAS gitu ya, mau akhir gitu. Kayak gitu. Allah itu sayangnya luar biasa loh sama kita gitu loh. Ya jadi jangan dekat. Jangan mendekat hanya ketika kita butuh begitu. Kalau lagi senang, lagi bahagia, lagi nyaman, lagi tenang, kita kemudian seolah-olah lupa gitu. Benar. Oke. Berarti kan ada 3 ya yang saya ambil poinnya. Yang pertama muhasabah dulu. Yang kedua terus interaksi yang baik ya. Ada ya, akhlak diperhatikan ya, komunikasi dengan baik yang jelas. Yang ketiga itu baru doa ya. Setelah ikhtiar dilakukan. Dan terkait tadi, Mas, terkait dengan restu tadi. Bagi laki-laki memang kalau dia ini ya, tadi sudah clear ya, yang 3 tadi saya kira sudah clear. Orang tua tetap tidak menyetujui. Dengan alasan yang tidak bisa diterima, misalkan ada. Kenapa istrimu itu kok berjilbab itu? Aku mau punya menantu berjilbab. Nah, kayak begitu misalkan. Iya. Tapi bercadar. Ada fakta ini, bukan saya tidak bicara dan akhirnya sang ibu tidak mau menghadiri pernikahannya. Betul itu.
pernikahannya lanjut, itu nggak masalah berarti ya, Mas Diji? nggak masalah kalau dari sisi laki-laki ya. Oh, yang Yang laki-laki. yang Berarti laki-laki dulu saya bicara. oke, yang laki-laki dulu. Sampai kemudian saya masih menceritakan Fulan ini tadi, Ah, istrinya hamil, kemudian melahirkan, artinya si ibunya tadi kan punya cucu. iya, Sudah lembut iya. hatinya. Mau menerima menantunya, menerima cucunya, alhamdulillah kemudian bisa terbangun keluarga yang harmoni kembali. Untungnya gitu ya. Ya, saya temui ada dua. Ada dua. Artinya ini bukan orang yang jauh betul dari saya, tidak. Ini dua orang ikhwan, dua orang yang saya kira dua-duanya adalah pejuang, Masya Allah luar biasa. Caranya meyakinkan juga sudah berupaya maksimal, tapi ternyata hadirnya cucu, ya, itu solusi. Meluluhkan. Kebetulan baru yang saya temui dan begitu polanya sama, Mas ya. Nah, kalau bagi muslimah, ya Hmm. ini beda. Karena apa? Karena tidak ada pernikahan tanpa wali. Oh ya. Jadi kalau sang wali namanya ayah begitu ya, kan ada ini ya, ada susunan perwalian begitu ya ke atas Iya. dan seterusnya begitu di jalurnya bapak. Kalau bapak belum Ada ngerestui. merestui, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan restu. Karena itu akan tidak sah. Itu salah satu di antara 5 rukun kan. Ada pengantin laki-laki, pengantin putri, kemudian ada wali, ada ijab kabul. Apalagi kurang satu. Saksi. Nah, betul, ada saksi. Ya. Kan harus ada wali ini. Iya. Ini tidak bisa. Begitu. Nah, begini, ini cara yang lain ya. Maksud saya, kalau hanya satu orang yang tidak sepakat dan itu adalah ayah, kalau kemudian masih ada ibu, ada saudara, ya berapa saudaranya, taruhlah 2 begitu. Ketiganya ini setuju, maka caranya adalah yang 3 ini diupayakan, diyakinkan untuk membantu agar sang ayah bisa Luluh. setuju. Oke. Gitu. Jadi bukan ini ya, kita tawur apa itu tawur, kita keroyokan, bukan Ah. itu. Atau Tetapi ini kawin karena niatnya sudah. kawin lari ya. Wah. Oh jangan, jangan Jangan. kawin lari. Ah. Karena Karena kawinnya akan nikahnya jangan nikah lari ya. nggak bisa Karena di ya. KUA harus duduk. Kalau sambil lari capek nanti. Iya, Kasihan penghulunya. nikah juga jangan sambil kuliah gitu ya. Ada dosen Nunggu ngajar selesai nikah, kuliah. selesai kuliah. Atau pas jam istirahat lah ya. Oke. Oke, Juga menarik. jangan dengan teman kelas ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh, berapa banyak itu? Oh iya sih. Iya bener. Nggak boleh nikah sama yang sekampung ya. Iya, jangan sekampung. Ah, karena Iya. kalau laki-laki dibolehkannya 4, kalau sekampung banyak ya. Oke. Oke. Terkait masalah restu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau laki-laki dibolehkan, tapi kalau pernikahan tanpa restu itu kayak gimana ya? Secara Iya, akan berat ke depannya. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan 2 insan, laki-laki dan perempuan, tapi 2 keluarga, bahkan 2 keluarga besar. oke, menarik. Eh, ya, sebentar ya. Ada trouble kayaknya sama jaringannya. Sebentar. Oke, teman-teman, sambil nunggu koneksi dari Mas DJ. Ya. Aduh, koneksinya terputus lagi. Sebentar ya. Yang mana ya? Kita tunggu dulu.
Oke, saya sudah simpen teman-teman beberapa pertanyaan. Saya mungkin ulang pertanyaannya. Yang pertama itu terkait hitbah dulu, karena orang tua menyarankan hitbah dulu. Sebentar ya. Yang pertama hitbah dulu, ya, karena diminta sama orang tua untuk hitbah dulu, diikat dulu, tapi nikahnya masih dalam waktu lama. Itu bagaimana? Yang berikutnya, bagaimana cara Islami mencintai seseorang? Mencintai ya, bukan menikahi. Iya, kayak gitu ya. Iya, seingat saya. Terus yang satunya lupa saya. Yang pertanyaan yang sesi sebelumnya. Mungkin yang masih bertanya masih online di sini, minta tolong dong, nanya lagi dong. Oke. Masih belum ada respon. Sebentar ya teman-teman. Sabar. Sabar. Oke. Nikah. Belum ada masih. Sabar ya teman-teman. Hehe, ada terkendala masalah ini. Oke, sambil nunggu, silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Sudah kita simpen tadi 3 sama pertanyaan dari saya. Pembahasannya sekarang sih terkait mahar, tapi luar biasa, dikasih kesempatan bertanya, teman-teman hijrah responnya bagus sekali ya. Pertanyaannya akhirnya melebar kemana-mana ya. Dan sebenarnya sih saya lihat sejauh ini pembahasan kayak gini pertanyaannya kurang lebih sama. Oh, ini bagaimana tahapan-tahapan mencintai seseorang yang sesuai dengan agama Islam. Oke, mungkin mau dikonfirmasi ya, Mas. Siapa ini? Firman. Ini mencintai ya, Mas, bukan menikahi. Oke, koneksi lagi. Iya, ada gangguan. Lanjut ya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan teman-teman, Mas, saya ada pertanyaan gini ya. Mungkin sih jadi pertanyaan beberapa teman-teman juga. Boleh nggak Halo? mahar itu yang bayarin orang tua? Boleh nggak mahar itu dibayarin sama orang tua? Gimana? Sebentar, koneksinya ya. Oh, ini. Pertanyaannya gini, Mas. Boleh nggak mahar itu dibayarin sama orang tua? Mahar dibayarin sama orang tua. Boleh nggak? Gimana pertanyaannya? Boleh nggak mahar dibayarin orang tua? Oh. Iya. Itu gimana? Ya, kalau dari sisi apa ininya, apakah pinjam kan gini, pada orang kan tua? kalau di hadis kan sepemahaman saya kan ini, menikah itu masih jadi tanggung jawab orang tua gitu, menikahkan anak. Itu gimana? Betul, menikahkan memang menjadi tanggung jawab orang tua perempuan muslimah. Tapi kalau laki-laki semenjak dia balik, menurut Islam tanggung jawab orang tua itu sudah dia sudah bisa berdiri sendiri gitu. Tetapi kalau ngomong kebiasaan orang, utamanya orang Arab gitu ya. Ketika anaknya memang belum bisa mandiri, ya dibantu sampai bisa mandiri. Begitu. Kalau di Jawa berbeda. Kalau sudah menikah itu berarti sudah bisa mandiri. Oh, tolak ukurnya setelah nikah ya? Sebentar ya teman-teman, sabar. Loading. Wah.
koneksinya. Ini muyar-muyar masih teman-teman. Oke. Gimana kalau di Jawa itu standarnya dilepas tuh kalau udah nikah ya? Iya, kalau udah nikah berarti dia sudah bisa mandiri sehingga langsung dilepas gitu biasanya. Oke, oke, oke. Tapi berarti boleh nggak ya? Kalau dibantu boleh, Oh, dibantu boleh boleh, ya? boleh. Oke. Dibantu boleh. Hutang pun boleh. Ya, kalau Oh misalkan iya hutang sih, hutang pun aja boleh ya. Tapi kayak boleh, gimana sih? Oke, oke. boleh. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Ini lumayan sih, melebar kemana-mana pertanyaannya. Iya, ya Sebenarnya begitu. pembahasan nikah itu seru banget. Heeh. Kan ini kan Tapi tadi kan pertanyaannya. sebenarnya temanya kita rubah aja. Ketika jiwa Jovisa meronta-ronta. Gara-gara sandal gitu ya. Oke. Gimana Ya, 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 ya. baiknya kalau waktu lamaran ke nikah terlalu lama? Karena keluarga meminta melamar Mm-mm. lebih awal agar bisa mengikat calon pasangan. Tapi waktu untuk menikah jadi lebih lama. Jadi niat planning Oke. nikahnya lama. Cuman diikat dulu. Daripada dijaga sama orang. Jadi begini, waktu itu kita ini dulu, karena dia relatif. Maksudnya, Iya. misalkan menunggu kereta 1 jam itu bisa jadi jauh lebih lama terasanya daripada nonton film yang disuka, apakah itu drakor ataupun film drama yang lain, Iya. 3 jam. Yang jelas film. Oke. Kalau penantian itu, karena bagaimanapun namanya kan itu ya, dirasa itu terlalu lama, saya sarankan untuk tidak dilakukan. Mengikat sekarang, ikatan seperti apa yang kemudian bisa memastikan bahwa itu adalah menjadi jodoh kita? Khitbah. Khitbah itu memang secara fikih tidak ada batasan waktunya. Tetapi bagi seorang muslimah itu, kita harus juga belajar ya, akan ada rasa di mana dia serasa digantung gitu. Nah, kayak jemuran. Nah, kayak jemuran kan jadinya, padahal Islam memuliakan wanita ya. Setelah Maksudnya itu bukan diambil berarti. sama orang, Mas, jemurannya. Nah, maka dari itu begini, bagi ikhwan terutama ya, kalau Oke. memang belum siap, ya jangan menghitbah, jangan melamar. Kalau sudah siap itu, parameter siap salah satunya begini, nikah besok pun siap, Oke, nikah gitu. siap Tapi besok. kan begini, dalam pernikahan itu kan ada yang perlu disiapkan, Ustaz. Betul, misalkan nanti akad nikahnya di mana, maharnya apa, Oke. walimahnya seperti apa, gitu ya. Nah, maka waktu rasionalnya berapa? 2, 3, 4 bulan. Ya sudah segitu aja. Tapi kalau sampai hitungan tahun, apalagi wes dilamar aja lah untuk mengikat gitu. Adakah jaminan? Misalkan dia tidak tertarik oleh orang lain, satu. Yang kedua, dia masih hidup. Nah, misalkan sudah Hmm. lama menunggu, bahkan menolak, bisa jadi ya ikhwan-ikhwan lain yang lebih tepat Masuk. atau yang lebih baik Ah, dari dia masuk karena sudah dilamar, ya dianya kemudian pergi sama orang lain atau meninggal. oke. Sedangkan tadi juga sudah menikah semua, misalkan. Kita bicara di Aduh. wilayah yang bisa kita jangkau. Hmm. Jadi maksud saya adalah kalau memang belum siap, ya nggak usah. Itu Ustadz, Solusinya solusinya dia itu yang, diedukasi lagi dong. Ngomong betul, sama orang betul. tua ya. Ah, ngomong sama orang tua, kalau memang dia belum siap, ya bisa jadi bukan yang terbaik. Bisa jadi dia orang baik, tapi bukan yang terbaik dan bukan yang tepat untuk saya. Nah, misalkan gitu. Oke, oke. Oke, saya pernah punya pengalaman nih, Mas DJ. Waktu itu Mm-mm. sama Ustadz Azizi ya, tahu ya. Ya, tahu tahu. Nah, waktu itu ngobrol. Jadi Ustadz Azizi itu pernah nemenin Syekh dari luar negeri
di ini, kalau nggak di Sulawesi, di Kalimantan. Waktu itu syekhnya tuh mau makan. Terus Hmm. ditawarin sama panitia, mau makan yang deket gak enak, ya, atau yang jauh tapi enak. Ya. Terus jawaban syekhnya itu kemudian diambil kebaikannya sama Ustadz Azizi. Itu bilangnya gini syekhnya, kita ambil insya Allah yang mudah itu yang baik. Dan pernyataan itu yang disampaikan ke saya ketika saya nanya permasalahan kemarin ketika mau ta'aruf gitu. Jawabannya Ustadz Azizi sama dengan kasus yang tadi, yang mudah itu insya Allah yang baik, kayak gitu sih. Mungkin Ya, bisa jadi pelajaran bareng-bareng ya. ya, jadi ibroh bagi teman-teman juga ya. Jadi Nah, yang mudah, yang atau yang dimudahkan, kan atau yang terasa mudah. oh iya sih, banyak macam ya mudahnya ya. Oke oke Ya. oke 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 oke. Menarik banget ya. Oke, pertanyaannya berikutnya yang ini, bagaimana tahapan-tahapan mencintai? Saya sudah konfirmasi ke orangnya, mencintai Mas Mas DJ seseorang yang sesuai dengan agama Islam, mencintai bukan menikahi. Tahapan-tahapan mencintai itu gimana? Gimana tahapan mencintai? Ya, begini, adanya cinta yang sejati itu memang cinta orang yang sudah menikah. Dia tidak semu, dia tidak berbalut maksiat, ya. Eh, Dia saling memandang saja jadi berpahala. Saling berpegangan tangan, keluarlah dosa-dosanya gitu ya. Setiap senyuman jadi ibadah, begitu ya. Setiap pengorbanan juga jadi ibadah. Jadi kalau tahap-tahap cinta, kalau dalam sudah menikah ya memang tidak kemudian ini ya, cinta itu stagnan begitu. hmm. Tidak, karena kalau laki-laki cenderung begitu. Kalau perempuan begitu ya, lupa beli martabak aja sudah hilang cintanya pada saat itu. Aduh, oh gitu ya. Iya, Oke tapi oke tapi oke. nanti akan muncul lagi begitu. Ya memang begitu, fitrahnya memang seperti itu Oke. begitu ya. Jadi kalau tahapan-tahapan mencintai ya tahapan-tahapan yang sesuai dengan syariat untuk menikah. Nah, kalau nanti di pernikahan itu sampai sebelum menikah belum muncul rasa cinta, tapi kalau ada keyakinan, kemantapan begitu ya, akan muncul nanti setelah menikah begitu. Nah, tapi kalau laki-laki itu sudah punya kecenderungan begitu. Misalkan betul-betul tidak mencintai itu kok saya kira secara fitrahnya tidak begitu. Tapi kalau perempuan itu kita melihat misalkan dulu ke belakang zamannya Rasul kan ada yang memang dan sahabiah pertama yang mengajukan khulu atau gugat cerai itu kan Iya. karena memang belum pernah melihat gitu ya. Terus kemudian di waktu setelah menikah melihat fisik dari suaminya, beliau menyampaikan bahwa tidak sanggup untuk taat begitu. Nah, itu artinya kan sedari awal belum muncul rasa cinta begitu ya. Dan Oke. kemudian Rasulullah memberikan kebolehan itu. Kasus hulu atau gugat cerai pertama di masa itu kan begitu. Karena memang tidak sanggup untuk taat kepada suami. Sedangkan taatan pada suami itu adalah hal yang prinsip, yang mutlak ya. Prinsip. Iya. Karena Selama ridhonya ada di situ ya. Ridhonya Iya, Allah. selama tidak diperintahkan, tidak diminta, tidak dianjurkan, tidak dinasihatkan untuk melakukan kemaksiatan, maka harus taat pada suami. Hmm. Selagi itu perihal kebaikan ya, bukan kemaksiatan. Oke. Ini masih lumayan ya. Mohon Masih bersabar ada ya? ya, Mas Mas DJ. Ini seru. Karena bentuk formatnya memang talkshow sih. Beberapa tadi cuman sekedar pengantar aja. Ini Oke. pertanyaan sebelum ada pertanyaan lagi. Sebenarnya tadi sempat kita bahas sudah. Sebentar ya teman-teman. Masih loading lagi sinyalnya. Banyak banget ya yang nanya, luar biasa ya teman-teman.
Kenapa pembahasan ini selalu banyak yang nanya? Oke. Sabar. Aku pun bersabar. Oke, sambil tak lihat ya pertanyaan. Ini yang sudah masuk, insya Allah teman-teman sudah bisa baca juga. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya, oke, live lagi ya, ada kendala sinyal. Kita tersisa 30 menit lah kurang lebih teman-teman waktunya. Oh, pertanyaannya ada yang nanya ini, pertanyaan dari teman titipan ya. Ini benar titipan atau pertanyaannya sendiri ya? Oke, titipan lah. Di sini keterangannya titipan. Bagaimana cara perempuan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikah? Oke. Ada lagi yang nanya mana ya? Mana ya? Oh, terkait uang panai. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 5 menit ke depan. Setelah itu kita tutup pertanyaannya ya. Oke, berusaha koneksi. Insya Allah 5 menit lagi kita tutup pertanyaannya. Jadi yang tersisa tinggal 2 pertanyaan, Mas DJ. Oke. Pertanyaan Siap. yang berikutnya sebenarnya tadi sudah sempat bahas sih. Cuman mungkin butuh penegasan lagi terkait uang panai atau di sini sebutannya istilahnya jujuran ya. Apa ya? Jujuran bacanya ya. Saya nggak tahu juga. Ini istilah daerah ini. Mana ya pertanyaannya? Mau nanya, aku kesulitan menikah bukan karena mahar, bukan maharnya, tapi ada embel-embel panai, ya, jujuran. Itu gimana itu? Jadi pada masalah uang panainya, itu di pandangan di dalam Islam tuh gimana, Mas DJ? Oke. Begini, Islam itu kan ini ya, mudahkan jangan dipersulit. Jadi coba kita melihat bagaimana mahar. Sampai seperti apa yang saya jelaskan tadi gitu. Pendapat yang rojih tidak ada batasan minimalnya. Yang ringan itu adalah yang paling baik gitu. Nah, sehingga apa? Syar'inya begitu. Nah, kalau syar'inya begitu, ada hal-hal yang lain itu ada dan lain sebagainya. Yakinkan, komunikasikan bahwa hal itu tidak harus dilakukan. Nah, begitu. Jadi begini kan, apa yang saya sampaikan tadi, kalau memang bisa dilakukan dan di sana tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariah, apakah di situ upacaranya atau apapun itu, begitu ya. Termasuk cara memperolehnya, begitu kan, harta itu kan begitu. Yeah. Cara memperolehnya itu kan akan dihisab gitu. Sehingga kalau Islam sudah menetapkan seperti itu, lalu apakah kita akan mencari yang lain gitu ya? Ya tidak kan? Sudah diberi yang mudah, jalan menuju barokah. Jalan satu-satunya adalah syiar, menyampaikan bahwa Islam hanya ada begini-begini. Tidak perlu diberi tambahan-tambahan yang lain. Apalagi tambahan itu jelas menyulitkan gitu kan. Kan jelas nampak. Ini menjadi kendala. Begitu. Oke. Ini warga plus 62 sih Mas. Jadi apa ya? Kalau ada yang sulit, kenapa yang mudah? Mungkin kayak gitu ya. Oke. Ya itulah. Iya, kalau ada yang sulit, kenapa cari yang mudah gitu ya? Berarti Mas yang nanya ini benar-benar ada di Indonesia ya? Iya. Oke. Ini katanya ada pertanyaan titipan nih dari temennya. Oke. Tapi biasanya yang bilang kayak gini pertanyaan dirinya biasanya. Tapi kayaknya atau gini, pertanyaan temennya betul. Tapi kok cocok ya? Kok sama ya? Saya. bisa jadi ya. Oke, kita gak bahas itunya ya sih. Iya. Kita gak paham ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara perempuan menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia pengen nikah? Itu gimana, Mas DJ?
Kalau menurut saya bilang aja sih. Ya itu begini ya. Begini, ini kan kalau tadi masnya tadi kan prinsipnya sama. Hmm. Jadi kalau memang ada yang sulit, kenapa cari yang mudah? Hmm. Ya cara mudahnya tinggal ngomong. Oke. Nggak Tinggal usah ngomong ya. dipersulit-sulit. Heeh. Persoalannya adalah substansi yang dibicarakan. Oke. Jadi kalau Apa substansi dulu yang ya? dibicarakan lebih pada saya sudah merasa begini dan begitu. Karena kan perempuan ya, bicara soal rasa. Tapi kalau sudah ada calon yang datang ya sudah ngomong aja. Ya Bu, gitu ya. Ini teman kuliah misalkan. Teman kuliah ada yang menyampaikan begini dan begitu, intinya mau menikah sama saya gitu. Nah, itu begitu. Itu kalau tiba-tiba datang, karena posisinya kan begitu ya. Posisi Iya. muslimah itu kan menanti untuk dihitbah gitu, menanti untuk dilamar dan seterusnya. Meskipun di dalam Islam juga kalau mau mengajukan diri ya boleh kepada ikhwan yang soleh, boleh. Cuman ini kan terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kalau kejadiannya begitu ya langsung disampaikan. Tapi kalau dari gerak hati, ya disampaikan bahwa Ananda sudah gelisah dan lain sebagainya. Nggak usah pakai bahasa-bahasa ini ghorizatun nau, kalau nggak dipenuhi Terlalu menjadi ini ya. gelisah. Ya kalau mau bersiar, berdakwah seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah diajak ngaji kalau perlu sehingga paham gitu ya. Nah, Tapi kalau orang tua kemudian penjelasnya, orang yang menjelaskan itu adalah kita sebagai anaknya, ya kita kembali pada goriza juga. Ada gorizatul bako, ya. Beliau merasa lebih banyak pengalaman hidupnya daripada kita, sehingga bukan menggurui cara kita. Cara kita adalah menunjukkan akhlak yang terbaik, menunjukkan adab yang terbaik, menunjukkan bahwa kita sudah dewasa dan siap untuk menikah. Persoalan komunikasi, ya begitu. Nah, cara yang lain adalah meminta bantuan kepada orang yang dipercaya oleh orang tua. Om, tante, Pak D, Bude, atau kalau kakek nenek masih ada, kita lebih dekat dengan nenek gitu ya, muslimah ya. Lebih dekat dengan nenek, sampaikan kepada nenek, nenek yang membicarakan. iya. Nah, itu akan beda nanti rasanya. Oke. Begitu ya. Jadi jangan selamanya dipendam. Dan Benar-benar. jangan hanya berdoa ya. Maksud saya begini, diam Gak ada berdoa ikhtiar. berharap bahwa kemudian Allah hadirkan mimpi pada orang tua kita. Ya jangan begitu. Berdoa, ya Allah hadirkanlah mimpi pada orang tuaku bahwa aku ingin menikah. Ya jangan. Ya, disampaikan ya. Oke. Begitulah beberapa cara yang bisa ditempuh. Semoga apa yang saya berikan cara atau tips ini bisa bermanfaat bagi penanya. Oke, ini udah gak ada sih. Mungkin penutup sih. Mas Mas DJ ya. Pertanyaan penutup yang dari kami ya. Mungkin pertanyaannya gini ya. Biar proporsional, tadi kan kita mencoba ngelihat sudut pandang kita sebagai anak yang pengen nikah atau mau menikah. Ya, coba kalau kita pertanyaannya sekarang dari sisi orang tua, dari sudut pandang orang tua. Kadang kita perlu mahamin juga kenapa kok orang tua bersikap kayak gini, kayak gitu dan sebagainya. Termasuk masalah Betul. mahar, termasuk masalah Betul. panai. Mungkin pertanyaannya gini, wajarkah, bolehkah atau pantaskah orang tua itu mengharapkan suatu semisal kayak mahar sekian itu, atau calon suaminya atau pasangannya harus seperti ini ya, itu hal yang wajar terjadi pada orang tua atau gimana, atau memang sepenuhnya orang tua sebenarnya harus nyerahkan ke anak atau gimana itu Mas DJ? Iya, di kelas itu saya banyak jelaskan ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin belajar concern dan fokus terkait dengan proses di nikah mulia menyediakan hal itu. Saya singgung soal begini, tipe orang tua. Ada tipe orang tua yang kemudian asal anak bahagia. Ya. Nah,
tipe orang tua yang asal anak bahagia itu, ya dia punya pilihan apa, orang tua kemudian tinggal memberikan dukungan dan seterusnya. Oke. Wah, loading lagi nih. Semoga aja gak sampai putus ya teman-teman. Karena lagi penting-pentingnya bahas tentang tipe orang tua. Teman kita, aduh, nih ya, menit-menit terakhir nih teman-teman, mau hampir selesai diskusi kita ke pertanyaan terakhir. Oke, yang baru datang ya, pertanyaannya adalah kita coba lihat sudut pandang orang tua sambil nunggu koneksi lagi. Kita coba memandang dari sudut pandang orang tua ya, ketika orang tua saat kita mau menikah menyampaikan pengen nikah atau ada pasangan dan ingin menyegerakan pernikahan, terus orang tua meminta ini itu dan sebagainya ya, yang mungkin menurut kita itu sulit banget sih, kok mempersulit sih, kenapa kok orang tua melakukan itu, pandangannya seperti apa ini, bisa dijelaskan ulang lagi Mas DJ ya, terkait masalah tipe orang tua. Oke, sebentar. Terkait tipe orang tua. Oke, sudah lancar ini? Oke, sip. Jadi begini, ada beberapa tipe orang tua. Ada orang tua yang tipenya asal anak bahagia. Nah, kalau asal anak bahagia ini, dia punya pilihan apa, orang tua tinggal mendukung. Ada yang betul-betul punya program, dan program itu ada yang prinsip, ada yang bisa dikomunikasikan. Kalau orang tua yang dengan prinsip, misalkan kriterianya harus yang mapan, harus yang sukunya sama, profesinya begini, dan seterusnya, misalkan harus ASN, dan seterusnya. Ada yang begitu. Ada yang kemudian bisa dikomunikasikan, gitu ya, dikomunikasikan. Orang tua begini, ini yang harus kemudian kita pahami. Kita mencoba untuk empati, dan kita tahu itu nanti ketika sudah jadi orang tua. Contoh kecil, ya, Mas Ansori sudah punya anak begitu ya. Saya masih satu putri. Saya merasakan betul bagaimana kemudian proses dari awal perjuangan dalam mendidik ketika masih dalam kandungan, perjuangan, kemudian setelah lahir mengasuhnya. Sekarang sudah usia sekolah anak saya, gitu ya. Meskipun sekolah di PAUD begitu ya, PAUD, taman kanak-kanak dan seterusnya. Tahu betul bagaimana beratnya, bagaimana perjuangan untuk menjadikan anak, karena putri, solihah, sehingga apalagi seru-serunya nih teman-teman. Sabar ya, ditunggu ya. Koneksi. Ya, koneksi. Oke, bersabar teman-teman ya. Wah. terhadap muslimah tadi, pada putri tadi. Sehingga kalau sang ayah memiliki kriteria tertentu, memiliki pilihan yang terbaik untuk anaknya, saya kira wajar. Tinggal kemudian apakah kriteria-kriteria itu hanya melulu pada dunia atau tidak. Kalau hanya melulu pada dunia, maka inilah pahala siar, pahala dakwah bagi kita yang sudah paham untuk memahamkan orang tua. Kalau kemudian itu terkait dengan misalkan harus sholat 5 waktu, harus bisa khutbah Jumat dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana itu. Sholat 5 waktu sebagai sebuah kewajiban ya berarti tidak boleh ditawar. Tapi kalau di sana ada harus bisa khutbah Jumat, nah itu kan syarat-syarat afdoliyat, syarat-syarat keutamaan. Selama bisa diterapkan
penuhi, maka kita upayakan untuk penuhi, begitu. Nah, kalau persoalan kemapanan ya, atau siaplah secara finansial, saya kira wajar karena begini, orang tua menganggap bahwa dulu ketika anak ini kecil sampai besar itu tak cukupi, dia mau sekolah di mana itu tak sekolahkan, sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dia butuh apa tak penuhi, gitu. Nah, terus datang seseorang yang baru, asing, belum Langsung. pernah dikenal sebelumnya, gitu ya, mau mengambil Ya. tanggung jawab atas anaknya. Kalau ada fit and proper test, saya kira wajar. Tinggal kita melihat fit and proper testnya itu ada kewajaran atau tidak. Maksudnya misalkan di tes tertentu. Kalau ditanya-tanya ya dijawab, itu tugas kita untuk menjawab, gitu ya. Jangan dijawab insya Allah aja ya, atau siap kayak. Insya Allah. Jadi sudah siap nikah, nak? Siap, insya Allah. Pekerjaannya Siap. apa? Insya Allah. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Penghasilanmu berapa? Insya Allah ada lah, Pak. Ya jangan semua begitu ya. Ya begitulah. Aduh. Jadi kita harus tetap berempati kepada orang tua kita karena beliau sedang memilihkan seseorang yang terbaik atau menyetujui yang terbaik. Kalau pada konsepsi Islam itu bukan sebagai juri ya orang tua itu. Hadir ke rumah, oh gak cocok, kurang pas, kurang ini, kurang itu, wah ditolak saja, bukan begitu. Tapi prinsipnya adalah mencarikan yang terbaik. Itu masih tanggung jawab dari walinya. Seperti apa yang kita bahas tadi ya. Oh Kalau iya, muslimah tanggung itu, jawab ini ya, menikahkan ya, termasuk bagian iya, situ. menikahkan gitu. Nah kalau kemudian itu bukan dari upaya ya, maksudnya dipilihkan oleh ayahnya, maka yang hadir ya memang harus diuji dulu. Ya ujiannya bisa ditanya. Saya dulu Hitungannya, sampai calon mertua itu hitungannya datang ke wajar ya rumah. mas. Wajar. Hitungannya kalau diuji itu kan, menurut saya sih wajar ya, karena kan Iya, pernikahan wajar. kan lama nyampe mati, nyampe Iya, nanti betul. kayak gitu. Betul. Tidak ada orang tua yang ingin anak rumah tangga anaknya kemudian berantakan. Seumur jagung ya. Iya, tidak ada yang pengen seperti itu. Kalau ceritanya Mas Mas DJ gimana tadi di sidang Jadi, itu? enggak. Jadi Gimana gitu? calon mertua ketika waktu itu bahkan bahkan saya belum nador sama calon istri Ah, waktu itu. ah, Tapi kita sudah saling menukar biodata. ah. Untuk memastikan siapa saya, ya, calon mertua itu datang ke rumah dengan bekal biodata itu, alamatnya di mana, tanya ke tetangga bagaimana saya, bagaimana orangnya ini, dan seterusnya. Itu upaya beliau untuk itu. Dan kemudian setelah itu mengundang saya ke rumah. Nah, di sana kemudian ada banyak diskusi-diskusi, ditanya-tanya, ya fit and proper test ini ya. Oke. Ya seperti itu. Dan pada waktu itu memang mungkin teman-teman ada yang beranggapan sama seperti saya bahwa apakah harus seperti ini ya? Ketika sudah menikah dan jadi orang tua, tahulah dan pahamlah saya, Baru. oh wajar, wajar, bahkan mungkin ya, bahkan mungkin nanti kalau saya mau menikahkan anak saya lebih dari itu. Iya, iya. Karena begini, ini itu tadi loh, sejak kecil saya didik, saya cukupi, dia butuh apa, saya berikan pendidikan yang terbaik, terus datang seseorang Mau yang rusak. belum kita kenal, bagaimana dulu dia dididik, ya saya kira wajar kalau ditanya-tanya, gitu. Memastikan bahwa, oh layak, ya gitu ya. Nah kalau Ibaratnya kayak ini persepsi ya. orang tua itu masih pada tadi mapan, mapan, mapan gitu Ah, ya. Nah inilah pahala bagi kita untuk mengedukasi, ah. melakukan syiar, melakukan dakwah. Oh, mapan Insya itu gak sekedar masalah materi aja berarti. Allah tidak buruk untuk anaknya. Oke. Oke.
Saya pikir masalah ini juga sih, Mas Diji. Masalah laki-laki datang ke rumah itu ibarat kayak tamu ya. Kalau kita ada tamu kan orang asing kan mesti ditanya namanya siapa, terus dari mana, tujuannya untuk apa, kan seperti umumnya kan gitu ya. Apalagi untuk pernikahan yang jangka panjang, jadi wajar aja sih. Nah, oke. Oke, teman-teman ya. Jadi itu gambaran obrolan kita malam hari ini di Pekanan Online ya, membahas tentang sandal jepitin aja ya. Kalau teman-teman yang gabung akhir-akhir ini nanya mana sandal jepitnya ya, udah tadi ya. Udah tadi. Ini menjawab pertanyaan teman-teman yang udah kemana-mana ya. Saya juga lupa sandal jepitnya udah di mana tadi. Jangan cari di masjid terdekat ya. Enggak, yang itu sandal masjid. Saya mikirnya apa, Mas DJ ya? Setelah kejadian viral sandal jepit itu, teman-teman yang jomblo ya, saya mikir sih gak semuanya. Kayak FTV jadinya. Datang ke masjid, ketemu ahwat, tiba-tiba aku ingin meminangmu gitu ya. Dengan apa? Sandal masjid. Kayak gitu ya. Ngawur itu. Oke, mungkin ini ada kata-kata atau nasihat lah buat kita teman-teman yang masih dalam perjuangan mengajar yang terbaik ya, baik itu jodoh dan juga mahar ya, yang terbaik nanti yang diberikan. Mungkin nasihat-nasihat buat kita semua. Oke. Baik teman-teman sekalian, dan ini juga buat kita semua termasuk saya, bahwa kita hidup di dunia itu kita harus kembalikan pada tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita dari mana kita tahunya? Kalau handphone itu, gadget yang senantiasa tidak bisa lepas dari diri kita itu, kita beli itu senantiasa dibersamai oleh manual book. Apa jadinya jika manual book handphone itu kita rubah dengan manual book mesin cuci misalkan, tuang deterjen, tuang air, rusak dia. Begitulah pula dengan kita. Kita hidup, kita diciptakan, kita di dunia ini ada manual booknya, namanya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita tanya, apa tujuan hidup kita? Allah jawab dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, makna ibadah menurut para mufassir ini adalah ta'atullah wa khudu'un lahu wal tizamu masyara'ahu minaddin. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya serta terikat dengan aturannya. Nah, teman-teman sekalian, pernikahan itu adalah sebuah kemungkinan. Salah satu episode kehidupan yang mungkin akan dijalani. Bisa jadi jodoh itu tidak bertemu di dunia bagi teman-teman yang masih belum menikah. Allah siapkan jodoh nanti di akhirat, itu bisa jadi. Atau Allah siapkan jodoh nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita tidak tahu. Bahkan bulan depan, atau pekan depan, ada yang tiba-tiba melamar. Itu adalah jodoh. Sekali lagi, itu adalah fase, episode yang mungkin untuk dijalani. Nah, fase yang mungkin untuk dijalani ini berbeda dengan fase yang pasti akan datang, yakni ajal, kematian. Kalau kita mempersiapkan kehidupan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh, bagaimana dengan sesuatu yang pasti tadi? Kita mempersiapkan diri kita untuk mati. Nah, teman-teman sekalian, kembali pada persoalan ibadah, menikah adalah ibadah. Maka persiapkan diri bagaimana seseorang yang akan menjalani ibadah. Dipersiapkan dirinya dengan baik, dipersiapkan seluruh kesiapannya dengan baik, persiapan finansialnya, persiapan niatnya sedari awal, dan persiapan dalam menata proses agar sesuai dengan maunya Allah. Maunya Allah ya tadi ibadah. Ibadah itu ada tuntunannya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita persiapkan diri kita untuk menjalani seluruh aktivitas ibadah dalam kehidupan kita. Kalau kemudian fase yang bernama pernikahan itu sempat diberikan kepada antum, yang belum menikah, alhamdulillah nikmat Allah diberikan itu. Maka syukuri dan jalani untuk tetap dengan manual book tadi.
jangan pernah lepas dari manual book tadi, dan jangan pernah lepas untuk kontak langsung dengan Allah. Idroksilabillah, kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Perbanyak ibadah nafilah, perbanyak sedekah, semoga itu memudahkan untuk bertemu ya dengan jodoh di dunia. Saya mohon maaf atas segala khilaf, semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ada kendala sinyal dan lain sebagainya, saya juga mohon maaf, itu bukan maunya saya secara teknis. Tapi bila ada hal, apakah itu candaan-candaan yang kurang berkenan bagi teman-teman, insya Allah itu bukan kemudian untuk menyakiti, ya ini hanya untuk mencairkan suasana, dan itu agar ilmu ini bisa diterima dengan baik, itu saja. Jadi niat kami baik, niat saya baik, begitu saja. Ya, kalau ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Begitu, Mas Ansori. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nanti kalau teman-teman pengen detail ya, karena ini apa ya, kayak tadi pembahasan tadi beberapa materi itu sebenarnya puzzle ya. Kalau pengen utuhnya itu di Nikah Mulia sudah ada programnya. Nanti dikepoin aja nikahmulia.com ya, Mas DJ. Iya, betul. Nanti pengasuhnya yang langsung menyampaikan Mas DJ ya. Insya Allah sama istri bisa teman-teman cek. Oh, sama istri malah. Ini lebih konkret ya, karena gak cuman dari satu, yaitu sudut pandang laki-laki, tapi juga wanita kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman perihal urusan ilmu matematika penting, ilmu IPA itu penting, maka sebenarnya ketahuilah urusan masalah pasangan, urusan masalah rumah tangga ini jauh lebih penting dari itu ya. Maka dituntut juga kita untuk bisa mempelajari. Jadi silakan untuk meluangkan waktunya teman-teman ya, untuk masa depan teman-teman bisa dicek ya nanti di nikahmulia.com ya. Insyaallah banyak kebaikannya nanti. Kita doakan juga ya yang sudah sharing-sharing malam hari ini ya bersama Mas DJ. Kita doakan Mas DJ sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberikan kesehatan selalu ya, dan juga dilapangkan rezekinya, dilancarkan urusan-urusannya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mengaminkan mendapatkan doa yang berbalik kepada teman-teman juga. Oke, kita nanti sambung ya. Kayaknya perlu disambung lagi nih Mas DJ ya, di pembahasan yang lain ya. Apalagi yang tipe orang tua. Tipe orang tua, tipe mertua nih kayaknya menarik ya. Kita sambung lagi teman-teman di pertemuan berikutnya ya. Semoga Allah meridhoi kita untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan ditanya kapan ya. Nanti ditunggu aja. Insya Allah segeralah kita usahakan tiap bulan sharing masalah ini ya. Selagi nunggu kajian offline. Nah, kalau kajian offline lebih seru lagi nanti ya. Oke, kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Kemudian doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman mohon pamit ya, dan juga ke Mas DJ mohon pamit ya dari kami Yuk Ngaji Malang ya. Mohon maaf jika ada persiapan yang kurang ataupun tutur kata yang kurang berkenan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas DJ ya, narasumber kita sekaligus guru, kakak, saudara kita. Wah, konkret lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.